Menurut Abdullah bin Abbas, Qatadah, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan janji Allah dan Rasul-Nya dalam ayat ini adalah ujian dan cobaan yang akan berakhir dengan datangnya kemenangan dari sisi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang sedemikian kuatnya, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Al-Baqarah 2:214. Bilakah hal ini terjadi, Imam Ali Muda Al-Qari berpendapat bahwa penyerbuan Bani Kantura ke Basrah ini sudah terjadi pada bulan Safar 656 yaitu saat penyerbuan tentara Mongol ke Baghdad. Untuk bisa menentukan kebenaran atau kesalahan pendapat ini, kita perlu melihat terlebih dahulu kronologi penyerbuan tentara Mongol ke Baghdad tahun 656 Haji. Setelah itu baru kita membandingkan hadits-hadits tentang Bani Kantura, kisah penaklukan Baghdad oleh Mongol 656 Haji, dari perbandingan sejarah penyerbuan tentara Mongol ke Baghdad tahun 656 dengan teks hadits tentang Bani Kantura, kita bisa menemukan beberapa perbedaan di antara keduanya. Pada masa penaklukan kota Baghdad oleh pasukan Mongol pada tahun 656 tidak terjadi pertempuran. Khalifah menyerah kepada Hulakohan dan tidak mengadakan perlawanan. Sementara dalam hadits tentang Bani Kantura, dijelaskan, sepertiga umat Islam akan mengadakan perlawanan pada masa penaklukan kota Baghdad oleh tentara Mongol pada tahun 656 tidak ditemukan adanya sepertiga jumlah kaum muslimin yang melarikan diri ke pedalaman dengan membawa hewan ternak mereka. Pada masa penaklukan kota Baghdad oleh pasukan Mongol pada tahun 656 pihak yang berkhianat, menyeberang, dan bergabung dengan barisan musuh hanya 2 gelintir pejabat dari kelompok Rafidzah semata, yaitu Nashiruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Alkami, 2 orang semata. Bukan sepertiga umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadits tentang Bani Kantura. Mayoritas umat Islam saat itu tetap setia kepada Islam. Penaklukan kota Baghdad oleh tentara Mongol pada tahun 656 diwarnai dengan penghancuran bangunan, perusakan terhadap hasil-hasil peradaban Islam, dan pembantaian massal terhadap kaum muslimin. Sementara peperangan melawan Bani Kantura berakhir dengan kemenangan di pihak umat Islam. Berdasar beberapa pertimbangan ini, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih benar dan logis adalah pendapat yang menyatakan bahwa peperangan melawan Bani Kantura di Basrah adalah belum terjadi. Jika begitu, kapan ia akan terjadi? Rasulullah hanya menjelaskan, pada akhir zaman kelak, tanpa menyebut waktu yang sebenarnya, satu hal yang pasti, peperangan tersebut akan terjadi di akhir zaman. Adapun kapan tepatnya ia akan menjadi kenyataan tentunya hanya Allah Ta'ala semata yang mengetahuinya. Dan hadits yang merupakan sebuah mukjizat Rasulullah ini memberikan kabar gembira kepada umat Islam yang tengah berjuang melawan pasukan kafir ajam, agar mereka senantiasa istiqomah dan sabar di atas jalan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Amerika dan Eropa termasuk Bani Kantura yang akan menggempur Basrah. Ada satu pertanyaan yang muncul dalam benak kita, apakah Amerika dan Eropa termasuk Bani Kantura yang akan menggempur Basrah? Untuk menjawabnya, ada beberapa poin pembahasan berikut. Amerika dan Eropa sebagai Romawi yang dimaksud dengan Romawi atau Arum dalam hadits-hadits akhir zaman dan kemunculan Imam Mahdi adalah bangsa-bangsa Eropa. Pada beberapa abad yang lalu, sebagian dari mereka telah bermigrasi ke benua Amerika dan Australia. Mereka adalah anak, cucu bangsa Romawi dan para pewaris Imperium Romawi Barat dan Imperium Romawi Timur, Bizantium. Yang bersejarah itu, memang benar bahwa nama Romawi saat surat Ar-Rum turun dan hadits-hadits syahih yang disabdakan oleh Nabi merujuk pada penguasa Imperium Romawi Timur. Akan tetapi, fakta ini tidak menafikan pandangan yang menyatakan bahwa orang-orang Eropa Barat, Amerika, dan Australia saat ini merupakan kelanjutan dari Imperium Romawi, baik secara politik ataupun kebudayaan. Karena itu, bangsa Prancis, Inggris, Jerman, dan selainnya yang hidup di daratan benua Eropa merupakan komponen-komponen pewaris Imperium Romawi dalam hal kebudayaan, politik, dan agama. Di samping itu, pengertian Ar-Rum dalam Al-Quran dan hadits-hadits syahih merujuk kepada kelompok beragama Kristen yang menyekutukan Allah dengan Nabi Isa, atau dengan kata lain menganut ajaran Trinitas. Dalam kenyataannya,
Kepemimpinan bangsa-bangsa Kristen dengan ajaran Trinitasnya ini, yang semula berada di tangan bangsa Romawi keturunan Italia dan Konstantinopel, kemudian diwarisi oleh bangsa-bangsa Barat. Tentara salib yang memerangi dunia Islam selama kurang lebih 2 abad, 491669H10971270M, adalah bangsa-bangsa Eropa yang mengikuti ajaran Trinitas ini. Mereka, sekali lagi, bukan hanya terdiri dari orang-orang Italia dan Konstantinopel semata, bangsa-bangsa kolonial Eropa Barat yang datang ke dunia Islam untuk melakukan imperialisme, pada kenyataannya juga adalah orang-orang yang menganut Kristen dengan ajaran Trinitasnya. Bahkan, salah satu faktor utama penjajahan mereka terhadap dunia Islam adalah karena faktor agama. Keinginan untuk mengkristenkan bangsa-bangsa Muslim, kolonialisme Barat, khususnya Inggris dan Prancis, disusul oleh mega proyek ekspansi Eropa Kristen dimulai pada abad 16. Bermula dari beberapa pelayaran pelaut Eropa, 1450-1700M, dalam rangka mencari daerah kekuasaan baru Kristen, yang dipelopori oleh Spanyol dan Portugis. Beberapa pelayaran yang terkenal, antara lain Christopher Columbus, 1492M, dari Italia, Vasco da Gama, 1497M, dari Portugis, dan Fernando Magellan, 1519M, dari Spanyol. Dari akhir abad ke-18, orang-orang Prancis, Spanyol, Italia, dan Inggris melancarkan ekspansi wilayah ke Afrika Utara. Inggris juga melebarkan sayapnya ke Teluk Persia, Iran dan Irak, untuk menjamin kelangsungan pangkalan-pangkalannya. Belanda menapakkan kakinya di Asia Tenggara dan Hindia Belanda, Indonesia. Rusia melebarkan kekuasaannya ke sebelah utara wilayah dunia Islam, yaitu kawasan Asia Tengah. Spanyol menguasai Filipina. Portugis menduduki Timor. Bangsa-bangsa imperialis Kristen Eropa menjajah kawasan dunia Islam yang sangat luas, Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Semboyan imperialisme negara-negara Kristen Eropa adalah glory, gospel, and gold. Tokoh-tokoh politik di Eropa, pasca Renaissance, meskipun tidak menyukai perilaku beberapa pemuka agama Kristen, akhirnya juga memerlukan agama untuk kepentingan mereka. Betapapun sekuler dan liberalnya seorang Napoleon Bonaparte, pada 2 Desember 1804, ia menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis, Emperor of the French, dalam sebuah acara kolosal di Katedral Notre Dame, Paris. Meskipun menolak usulan Paus agar Katolik ditetapkan sebagai agama resmi negara. Napoleon mengeluarkan Teconcordat 1801, yang mengakui Katolik sebagai agama terbesar yang dianut oleh penduduk Prancis. Dengan itu, pemerintahan Napoleon bisa diterima oleh masyarakat Katolik. Invasi Amerika ke Irak Maret 2003, tanggal 20 Maret 2003 Setelah tembakan salvo pada hari itu, 5 kapal induk AS, di antaranya ialah USS Carl Vinson, USS Kitty Hawk, dan USS Theodore saling berlomba menembakkan rudal-rudal jelajah Tomahawk ke Irak. Ratusan pesawat tempur dan puluhan ribu tentara AS dan sekutunya ikut pula menyemarakan gelar kekuatan militer dalam Perang Teluk Jilid kedua ini. Agresi militer AS ke Irak tetap terjadi meski pemerintahan Saddam Hussein telah memberikan kerjasama penuh kepada tim inspeksi senjata PBB yang dipimpin Hans Blix. Beberapa bulan sebelum hari H, memang telah diadakan gelar pasukan dan latihan gabungan pasukan komando AS Inggris. Dalam gelar senjata di Irak, pemerintah Bush yang dibantu Inggris dan sejumlah negara lainnya mengirimkan lebih dari 250.000 tentaranya ke Timur Tengah. Militer AS mengerahkan 5 kapal induk, 3 di antaranya berada di Teluk Persia dan 2 sisanya di Laut Merah. Kelima kapal induk ini memuntahan lebih dari 800 rudal jelajah Tomahawk ke berbagai sasaran di Irak. Sedikitnya, 7.000 kali penyerangan udara juga telah dilakukan oleh puluhan jet tempur yang parkir di geladak kapal-kapal induk yang dikelilingi satuan kapal perang itu. Dalam invasi militer ke Irak kali ini, pasukan koalisi itu terdiri dari Amerika, 255.000 tentara, Inggris, 45.000 tentara, Australia, 2.000 tentara, Czech dan Slovakia, 400 orang, serta Polandia, 200 tentara. Angkatan Laut AS selain mengirimkan 5 kapal induk berikut ratusan pesawat tempur dan rudal jelajah Tomahawk, juga sejumlah kapal perang, kapal perusak, dan kapal amfibi.
Sementara kekuatan udara yang diturunkan Amerika, di antaranya adalah Satuan Khusus Pembom 28 yang terdiri dari pembom B-1 dan B-2, Satuan Khusus Operasi Udara, 16, yaitu pesawat tempur jenis AC-130, Satuan Tempur, 49 yang memiliki jet tempur jenis F-117A, serta Satuan Operasi, 57 yang terdiri dari pesawat-pesawat Predator. Invasi militer AS dan sekutunya ke Irak menimbulkan peperangan yang sungguh-sungguh tidak berimbang. Kapal-kapal induk militer AS leluasa memuntahkan rudal-rudal maut mereka ke Irak tanpa ada perlawanan berarti dari tentara Irak. Kekuatan udara AS dan sekutunya amat mendominasi pertempuran udara di Irak. Di atas kertas, sejak awal memang sudah bisa diprediksikan pemenang dari adu senjata di Irak ini. Paling tidak, jumlah anggaran pertahanan kedua negara dapat dijadikan sebagai salah satu ukurannya. Irak hanya menghabiskan sekitar 1,4 miliar dolar AS untuk membiayai kekuatan militernya, sementara jumlah yang dihabiskan oleh Pentagon sangat besar, 450 miliar dolar AS. Dalam waktu 3 minggu sejak invasi militer dilancarkan, Irak telah jatuh ke dalam genggaman pasukan koalisi agresor AS dan sekutunya. Setelah menguasai Irak, pasukan koalisi AS dan sekutunya membentuk pemerintahan boneka, dengan didahului oleh pemilu 30 Januari 2005. Pada tanggal 1 Mei 2003 Bush pernah sesumbar di atas geladak kapal induk USS Abraham Lincoln bahwa perang di Irak telah berakhir. Namun benarkah pernyataannya itu? Jika benar, mengapa perlawanan bersenjata mujahidin tidak juga berhenti, bahkan semakin bertambah? Bahkan, 4 hari sebelum pemilu Irak, 31 marinir AS tewas di negeri di Irak. Panglima Komando Pusat AS yang bermarkas di Qatar, Jenderal John Abizaid yang pada 25 Oktober 2003 pernah mengatakan tidak akan menambah jumlah tentara AS di Irak harus menjilat ludahnya sendiri. Karena 5 April 2004 lalu, ia justru mengemis agar Pentagon mengirimkan pasukan tambahan ke Baghdad. Pada tahun 2012, tentara AS meninggalkan Irak setelah kekalahan memalukan yang mereka alami di negeri tersebut.